Ya sahabat Moji TV, tadi kita udah ngapain Jan? Apa mindahin burayak? Ya, kita udah panen burayak, mindahin ke kolam pembesaran ya. Penampungan dulu. Oh, ke penampungan dulu. Nah, terus, sekarang kita mau nanya-nanya nih, bukan masalah ternaknya gimana gitu. Nah, itu udah ada ya di channelnya Bang Diwe Gembel tadi ya. Nah, ini lebih sekarang pengen tahu gimana sejarahnya ikan koi ada di Indonesia. Kebetulan salah satu pemain lamanya. Ya. Oke, boleh tolong diceritain? Tapi sebelumnya Apa tuh? mulai ini kan ternak ya, jatuh ternak sendiri kan, bukan ngambil barang. Itu dari tahun berapa? Ya, saya lebih pertama menjawab yang pertanyaan yang ini aja dulu. iya. Karena pertama beliau kan menanyakan Sejarah. koi. Sejarah. Ya. Yang setahu gua tahun 80 itu mulai ada koi di Indonesia. Kan gua di situ katakanlah punya bapak juga. Dan bapak gua di situ budidaya beli, bukan yang dari Jepang. Gua kerja di situ dari mulai dari tahun 80 beternak selama dari tahun 80 sampai tahun 86 itu udah berhasil budidaya ikan koi, udah banyak. Banyak ya. Nah itu mengadakan kontes tahun 1986. Berarti dari 8, kontes pertama kali itu di 86 itu? Iya. Oke, Ya. di mana tuh pertama kali ada? Cuma di Kampung Jeprah, desa Cibadak. Ibadah daerah Sukabumi apa? Bukan di sini dah. Oh, di sini. Ya, Daerah Cianjur ini. Ya. Oke. Desa Cibadak masih sekarang kecamatan Sukarni. Nah, Sukarni begitu mengadakan kontes. Dia mengundang dirinya dari Jepang langsung. Nah, yang dapat juara itu hasil budidaya di Indonesia. Hasil budidaya Indonesia sendiri? Iya, itu Wow. udah jadi juara 1. Nah, bahkan sempat berbicara, ngomong untuk orang Jepangnya, katanya Indonesia ini nomor 2 dari Nomor Jepang. 2. Oh, jadi Indonesia ini kan koinya terbagus nomor 2 setelah Jepang? Setelah Jepang. Wah, tuh kalian belum pada Pada tahu tahun kan? 86 itu. Pada 86. Nah, Kalau sekarang? Kalau sekarang yang muncul ini bukan Jawa Barat. Sebenarnya yang muncul pertama yang punya riwayat itu tahun 86 Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, yang muncul sekarang Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, bukannya ininya masalah Jawa Timurnya, tapi ini kenapa Jawa Barat? Kok bisa? Soalnya jalan di tempat lah katakanlah. Oh, Jawa Barat ini jalan di tempat nih. Jalan di tempat lah. Yang jalan yang punya riwayat koi ini Jawa Barat. Sekarang yang muncul Jawa Timur. Bahkan mereka udah ekspor juga. Misalnya, ya kalau saya seperti gua ini alhamdulillah dan masih banyak. Walaupun banyak yang maju tuh di Jawa Timur itu nggak apa-apa untuk gua, Karena mau ngebawa nama Indonesia. Intinya bawa nama Indonesia. itu ya. sudah alhamdulillah, terima kasih banyak. Walaupun Indonesia walaupun Jawa Barat ini belum seperti Jawa Timur, ya sekarang udah ada yang berjalan Jawa Timur, ya itu alhamdulillah. Tapi nanti akan Jawa Barat akan kok, tenang aja, akan berdoa aja. Ini yang diinginkan sama gua alhamdulillah terima kasih banyak kepada datang grup Komunitas Goyo Iki. Nah ini alhamdulillah, mudah-mudahan para petani atau pecinta yang membudidaya ikan koi ini khususnya untuk Cianjur, mudah-mudahan Naik ya. bisa Amin, naik. amin. Itulah tujuan gua, karena ini bukan untuk memajukan gua sendiri, dan lagi seandainya ada orang yang perlu pengalaman yang ada di gua, silahkan 24 jam tangan gua selalu terbuka. Siap. Nah, terus pertanyaan yang dari Ya. Ojan bilang tadi, Ya. mulai kapan nih main Nah, ikan koi? main ikan koi ini gua secara mandirinya itu di tahun 90-an. Belum lahir. Ya. Emang gue lihat Berapa? 9. Ya Allah, Belum tahu jadinya. Iya. Mungkin bisa jadi gue diternak juga nih mau gue nih ya gitu ya. bisa. Ya. Udah 20 tahun ini. Itu dari tahun 90-an. 30 tahun. Nah, 30 tahun. ya.
tahun 95 gua di sini mulai didatangin dari orang dinas. Oh, orang dinas, Jangan. orang pemerintahan tuh udah pada datang lah ya, udah lihat ya. Datang terus mulai gua dibina. Akhirnya dibina terus ya alhamdulillah sampai gua disuruh bikin kelompok yang namanya kelompok Mina Mutiara. Nah itulah ya kelompoknya terus dilombain. Kelompok Mina Mutiara ini dilombain tingkat kabupaten. Alhamdulillah kelompok gua menang peringkat juara 1. Oh, juara 1. Ya. Nah, udah tingkat kabupaten dilombain lagi tingkat provinsi. Iya. Ya alhamdulillah juara 1. Juara 1 Ya. lagi. Waktu gua ke Bandung ngambil piala, kata Pak Kepala Dinas Provinsi, yang merasa juara 1 tingkat provinsi harus melangkah lagi ke tingkat nasional. Wah. Siap. Terus Ini gimana wajar. tuh? Ya, akhirnya nggak lama kemudian selang seminggu lah datang aja dari pusat, datang ke sini menilai. Itu kebanyakan gua di interview terus. Jadi interview terus. Ya lama kata tim dari pusat, Bapak kalau bisa dapat juara harapan aja, katanya juara 4 itu Bapak ntar bisa diundang sama presiden, ya dikasih piala katanya. Zaman diundang presiden dari sana. siapa tuh? Itu Pak SBY. Oh, ini. Oh, ada Oh iya iya. fotonya. Oh, iya. Pantesan kok bisa ketemu Pak SBY. Iya, iya, gitu iya, nih. iya, iya. Oh, sejarahnya Ya, gitu jadinya. iya. Ikut lomba nasional. Nah udah gitu kata timnya gitu kan, nah, kan dapat undangan katanya sama presiden. Saya bilang karena tidak mungkin sosok gua ini menginjak istana. Iya. Gua cuma jawab, oh ya, cuma segitu aja gua. Oh ya, udah. Si shock lah Ah, kagetnya nggak kayak. yakin. Nggak yakin gua, nggak yakin. Ah. Sosok gua seperti ini. Nggak tahu 3 bulan kemudian Dapat datang panggilan. undangan. Wow, luar biasa. Nah, itu kan. Nah, sekarang ini kan itu udah sejarah tentang kapan Uwa ngebangun ini farm ya. Nah terus kira-kira kan maaf Ya. banget, Uwa Ece ini kan udah berumur lah ya. Ya. Regenerasinya ada nggak? Ya alhamdulillah anak gua semuanya itu udah dianjurkan atau bukan hanya diajarkan, Diajarin ya. diajarin bahkan ilmu-ilmu yang ketemu sama gua itu sekarang Praktekin udah langsung. ada di anak gua, di anak cucu gua. Wah sekarang sampai cucu. Iya, Wah udah sampai cucu. sampai cucu. Iya. Kelihatannya si John, sini John, sini dong, John sini, Sini dong. Ayo. Nih, John, cucunya. John, Di antara John. Wah. Nih. Tadi gua ngeliat juga Pak, kan pas lagi apa namanya mindahin tuh. Kita mindahin Bu Raya. Banyak banget. Kalau gua Kan tadi gua praktek, gua ngambil punyanya dia nih. Ternyata hasil praktek gua lebih banyak punya dia. Gitu maksudnya dia nyerok lebih banyak daripada gue yang nyerok. Kayak gitu. John, gimana ngebantu manggilnya apa? Api, ngebantu Api gimana? Seneng nggak? Seneng. Gitu. Pelajaran apa yang apa namanya? Sorry, nama asli bukan John, ini panggilan gua ke dia doang. Nama asli sama Ajis. gua kira Ajis juga ya. John namanya. Nama aslinya Ajis. Nih Jis, apa pelajaran yang Ajis dapat dari Api? Banyak apa tuh? Ya mungkin saya bantu aja lah. Dia udah mulai ngerti tentang kualitas ikan koi. Iya. Bahkan dia sekarang udah ada beberapa ekor Langsung. punya akuan sendiri. Oh. Iya. Kelihatan ikannya yang enak dilihat lah. Enak dilihat. Yang enak dilihat. Nah, Matanya udah mulai jeli ya. iya. Ya. Dari umur berapa dia? Kalau ikut apa ya diajarin gitu? Apa emang dari kecil? Ini dari kecil. Dari umur berapa John? Iya. Pokoknya dari Berapa? Kayak udah ngerti ikan-ikan gitu. iya. Dia terlalu Kalau orang ngerti ikan dari umur 2 tahun juga. Iya, iya. Bahkan udah pernah dicoba ada orang saking nggak percayanya waktu yang baru kelas 1 cuma megang ikannya udah segini. Coba bisa megang ikan koi ikannya enggak. Itu saya udah pinter. Coba kayaknya ibu lihat. Ntar gue di persen benar. Jadi yang megang ikan koi Caranya beda. caranya ini dari bawah. Ini jadi mulutnya ke sini, banyak dari belakang. Oh, ada caranya juga. Ada cara nangkapnya. Kelas Iya. 1 SD. Kelas 1 SD, sekarang kelas gua kelas 5 luar biasa. Apa sahabat 5 pendidik. tahun. Ya,
Ini kalau boleh tahu nih, koi ikan koi itu hidup di pH air berapa sih? Kalau masalah pH dia cepat ngikutin adaptasi ya. Umpamanya ada pH. Kalau kita untuk perawatan untuk di rumah-rumah itu pH-nya ya standar lah 6,7 lah, 7 sampai 7 lah, 7 itu pH-nya. Kalau di sini sendiri Berapa kalau di sini karena di sini dia butuh pH tinggi untuk pembesaran. Gua bahkan bisa sampai 8,5 sampai 9 Oke. pH-nya. Berarti tinggi, lumayan tinggi Yang banget tinggi, ya. ya. Terus apa nih Ojan? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada lagi apa ya? Ini cuma ikan koi apa Ya. ada lagi gitu? Nah di sini gua budidaya ya selain karena gua dulu minta pasar ikan hias, makanya gua di sini bukan hanya ikan hias kan keseluruhan kan, bukan ikan hias, koi bukan ya, betul ikan hias. Nah di sini gua mulai ikan apa sih yang bisa dikembangkan di dataran tinggi ini? Ternyata yang bagus komet, ada ikan badir, itu pasar cukup bagus, dibudidayakannya juga gampang, pertumbuhannya juga cepat. Oh, Itu jadi bisa cepat ya untuk perbuturan ini bisa cepat lah. Perbuturan. Ya, perbuturan. Nah, itulah. Pokoknya ini namanya putaran. Jadi Ya. kalau gini putaran ya. Putaran, bukan duit. Bahasanya WC, Ya. Bukan duit tapi ya. bukan duit, ini perputaran. Perputaran, ya. Kalau orang Korea kan gini, kalau WC gini Ya. perputaran. Oh iya ya. Oh iya teman-teman. Pokoknya saksikan Ya. di channelnya Bang Diwe tentang keseluruhan yang ada di sini. Karena kita ngebahas sejarah. Kalau Bang Diwe ngebahas apa tadi Bang? Bahas masalah ruang lingkup di farm sini. Farm sini. Oke teman-teman. Nah nunggu apa main gua. Oke. Ya. Balik lagi gua mau Moji Raya dan temen gue Tatap amat Ojan. Ya. Tatapan Ahmad Oja. Ya. Kita dulu ya WC ya. Dadah dulu WC. Dadah. John, dadah John. Ya. Asik.